Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau nusabih karena Allah Ta'ala nafa'ana bilami fitari la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim rabbana atina birahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun ini maqalah as-sabi'ata asyrata yang ke-17. Maqalah yang ke-17 dari bab yang sebelah 2 kitab Nashihul Ibad. Apa maqalah yang ke-17? Qila, dikatakan, tuba, sangat beruntung, liman, bagi orang, karena aqluhu, yang akalnya, amiron, menjadi raja, wahawahu, dan hawa nafsunya, asiron, menjadi tawanan, wawailul, dan kecelakaan yang besar, halakun syadid, liman, bagi orang, karena hawahu, yang hawa nafsunya, amiron, menjadi raja, wa aqluhu, dan akalnya, asiron, menjadi tawanan. Ini maqalah yang ke-17. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Beruntunglah orang yang akalnya itu menjadi pimpinan, bi ayat tadi bimuradati aklihi al-kamil, yang artinya menjadikan akalnya yang sempurna itu menjadi dasar dari sebuah keputusan atau dasar dari sebuah perilaku. Perilakunya disesuaikan dengan akal yang sempurna. Menawa hawahu asiron, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Hawa yang dimaksud di sini mailanu nafsuhu ila ma la tastahihi min ghairi ta'ati syar'i. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak syariat. Itu kemudian asiran, dijadikan hawa nafsu yang seperti itu sebagai tawanan, artinya tidak dituruti. Mamnu'an min nahwi tafakud. Sementara wawailun, sebaliknya, kebalikan dari hal ini adalah wawailun, celaka sekali bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dituruti, hawa nafsunya sebagai yang dijadikan sebagai dasar dari sebuah keputusan, sementara akalnya dijadikan asiron, dijadikan sesuatu yang ditawan. Maksudnya kehendak akalnya yang sehat itu malah tidak dipenuhi, lebih dominan dipenuhi keputusannya dengan hawa nafsunya, sementara akal sehatnya itu tidak menjadi pertimbangan. Suara-suara yang keluar dari akal sehat selalu terjajah oleh nafsunya. Nafsunya selalu menguasai akal-akalnya. Yang seperti ini akan celaka, karena
eksekusi dari perbuatannya itu akan berlandaskan kepada hawa nafsunya, bukan berlandaskan dari akal sehatnya. Ketika hal ini terjadi itu kecelakaan, karena hawa nafsunya itu akan cenderung kepada sesuatu yang menyalahi syariat, kehendak syariat. Seumpamanya saja ketika dalam hal marah, ketika kita memarahi seseorang atau memarahi sesuatu yang perlu dimarahi, secara akal itu marah itu tidak bisa menyelesaikan masalah, namun nafsu selalu mengajak kita untuk udah marahi saja, udah selesaikan sudah, amuk saja. Kemudian nanti dengan mengamuk itu lebih puas gitu, puas dari sisi nafsunya. Punya piring dibanting, punya TV ditendang. Yang hal itu, nafsu itu mengarah kepada sesuatu yang secara logika itu tidak masuk akal. Geram kepada seseorang yang dirusak itu malah gelasnya. Nah, gelas itu tidak ada urusan dengan seseorang yang digeram. Nah, kemudian secara akal itu nggak masuk akal. Anggaplah ketika sudah punya permasalahan dengan marahnya, ketika memang menemukan sesuatu yang perlu diluruskan, itu ya tinggal temui saja secara akal, temui, kasih bicara, kemudian selesaikan itu dengan baik-baik. Secara akal kan demikian, sehingga tujuan dari yang kita ingini itu bisa tercapai. Tetapi ketika dengan marah itu malah tidak menyelesaikan masalah, namun nafsu akan selalu mengajak kepada udah diamuk saja. Nah, yang seperti itu dominasi keputusan eksekusi itu mengikuti kepada nafsu. Beruntunglah bagi orang yang akalnya itu selalu mendominasi pada nafsunya. Artinya nafsunya itu tidak terumbar, tidak selalu dituruti akalah nafsu. Keinginan nafsu akan kalah dengan keinginan dari akal yang sehatnya. Nah, seperti itu dalam makalah ini cenderungnya adalah keuntungan yang besar, yang mana akalnya itu mendominasi dari eksekusi perbuatannya dibandingkan dengan akal yang kalah dengan nafsunya. Wal maqalah itu maqalah yang ke-17 tadi, maqalah itu wal maqalatu as-saminata asyrata. Adapun makalah yang nomor ke-18, kila dikatakan man taroka dunuba, man barang siapa taroka meninggalkan adunuba, beberapa dosa, roko maka jadi jernih. Yang jernih kolbuhu, hatinya. Waman tarokal haroma, waman dan barang siapa taroka meninggalkan haroma, perkara yang haram, wa akalal halala, wa akala dan makan al halala, hal-hal yang halal, sofat maka jernih fikratuhu, pemikirannya. Ini makalah yang 18. Man taroka dunuba raqa qalbuhu, wa man tarokal haroma wa akalal halala sofat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya itu akan bersih, hatinya itu akan lembut, sehingga mampu menampung nasihat dan mampu mengangen-angen atau mensaring nasihat, sehingga nasihat itu benar-benar dirasa sebagai nasihat.
Ini apabila hatinya itu tidak ditutupi dengan ron. Ron itu adalah dosa-dosa sebagaimana yang dalam kalabal rona ala qulubi makan yaksibun, karat-karat yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan, namanya ron. Ketika dosa-dosa ditinggalkan, maka ronnya ini tidak menutup hati-hati, sehingga hati-hati ini mampu menerima pancaran-pancaran nasihat, menerima hidayah-hidayah, dan akan terasa nikmat dalam menerima kebaikan-kebaikan yang muncul dari nasihat. Namun ketika ron ataupun karat-karat yang ada di hati yang muncul karena dosa-dosa itu menutupi hati, sehingga hati ini akan burus, berat kaca itu akan buram. Ketika buram, maka pancaran-pancaran kebaikan itu akan sulit menembusnya, sehingga bisa menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah menerima yang baik-baik rasanya jadi tidak enak, menerima yang enak-enak rasanya jadi tidak nikmat. Sebuah kebaikan itu aslinya kan itu enak diterima oleh hati. Sebuah nasihat itu aslinya adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh hati. Sebuah pelajaran, sebuah bimbingan, sebuah ajakan kepada sebuah kebaikan itu kan aslinya memang sebuah kenikmatan yang hati itu akan merasakan nikmat itu. Sholat itu sebuah kenikmatan, puasa itu kenikmatan. Kenapa? Karena itu merupakan perintah dari Yang Maha, yaitu Allah. Sesuatu yang diberi oleh Allah, ya dari Yang Maha, itu kan sebuah nikmat yang besar. Kita bisa diberi kesempatan mengaji, kita bisa diberi kesempatan ilmu, itu kan sebuah nikmat, kesempatan yang besar. Itu akan terbaca bagi hati-hati yang memang tidak tertutup oleh ron yang muncul dari perbuatan yang tidak baik, yang menyebabkan karat-karat yang menutupi relung-relung hati, sehingga hati itu buram membaca sebuah nasihat. Hati itu buram dalam menerima nur-nur kebaikan. Akhirnya menerima kebaikan rasanya sakit, menerima sesuatu yang nikmat rasanya malah tidak enak. Justru menerima yang tidak nikmat berupa dosa-dosa malah rasanya enak. Nah, yang seperti ini akibat dari dosa-dosa yang menjadi karat yang menutupi relung-relung hati, sehingga tidak mampu menerima nasihat-nasihat yang aslinya itu adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Maka barang siapa yang bisa mampu meninggalkan dosa, maka hatinya nanti akan bersih atau bening dalam menerima nasihat-menasihatnya. Sementara itu, waman tarokal haram wa akalal halal saffat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan perkara haram, dalam hal ini fil maf'um wal malbus wa ghairihima, yaitu berupa haram dalam makanannya, haram dalam pakaiannya, wa akalal halal, dan memakan perkara yang halal, maka hal ini akan saffat fikratuhu, bening pikirannya. Bening pikirannya, maksud bening pikirannya adalah fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut, umpamanya, yaitu mampu menerjemah kekuasaan Allah yang
terjadi pada ciptaan-ciptaannya, bisa membuktikan, bisa membaca ayat-ayat Allah pada ciptaan-ciptaannya, bagaimana Allah nanti akan menghidupkan yang mati umpamanya. Setelah hidup ini kemudian nanti akan mati, dan setelah mati akan dihidupkan kembali. Yang hal ini bisa menjadi bukti bahwa keesaan Allah, af'alnya Allah itu esa, af'al Allah itu maha, wa qudratihi wa ilmihi, serta menunjukkan bahwa ini sebagai bukti dari kekuasaan Allah dan keluasan ilmu Allah Ta'ala. Wadhalika bi anta amala bi fikrihi wa tadabbara fi aqli annallaha khalaqahu min nutfah, seperti bisa memikirkan bagaimana Allah menciptakan dari air yang diciptakan kemudian diletakkan di dalam rahim, setelah itu dijadikannya pula menjadi segumpal daging, segumpal darah, kemudian menjadi dibungkus pula dengan dijadikan tulang, dibungkus dengan otot, kemudian dipisah-pisahkan menjadi anggota, mana yang tangan, mana kaki, kemudian dijadikan pula telinga. Itu dalam proses yang pengerjaannya itu ada di dalam rahim. Kemudian setelah itu sebuah janin yang bobotnya kurang lebih ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, itu dibuat sedemikian rupa untuk bisa keluar dari pintu yang memang ukurannya cuma berapa, 5 cm paling, ukurannya yang sangat kecil. Ini dengan kekuasaan Allah, tulang yang ada di dalam rahim, daging yang ada di dalam rahim yang sudah menjadi berwujud bayi setelah 9 bulan 10 hari itu dibuat dengan kekuasaannya itu, yang beratnya anggaplah 3 kilo atau panjangnya sekitar 10-50 cm atau besarnya sekitar 10 atau 30-20 cm, itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga bisa keluar dari pintu rahimnya sedemikian kecil. Itu ketika dipikir secara logis itu agak sulit menerimanya. Ini bisa dibaca otomatis seperti itu, kemudian bisa keluar menjadi bayi. Setelah keluar menjadi bayi, kemudian wajah aluk wa alhamahu yatidayyi. Setelah menjadi bayi, bayi yang baru keluar, yang di dalamnya tidak ada sekolah, tidak ada apa, langsung bayi itu mempunyai ilmu, mempunyai ilham, mempunyai insting untuk menyusu kepada tetek si ibunya. Padahal pengajaran hal itu tidak ada di dalam itu. Namun pembawaan dari bayi itu akan menghisap atau mengemut atau menetek kepada ibunya. Itu hal itu kan sulit dipikirkan kapan ngajarinya. Di dalam sana tidak ada sekolah, tidak ada apa. Nah itu kemudian yang meneteknya pada puting susu. Kemudian Allah juga membuat puting susu itu kecil, tidak besar, seukuran dengan mulut bayi yang kecil. Kemudian wajah lafiya awalnya bila asnanin. Kemudian bayi yang kecil itu juga belum ditumbuhkan gigi. Alangkah repotnya bagi ibu yang umpamanya bayi kecilnya sudah tumbuh gigi, karena juga akan mensulitkan ibu yang menyusui sudah punya gigi. Kemudian summa ambatalahu al asnan, ditumbuhkanlah gigi itu. Summa askotoha, kemudian setelah itu tumbuh gugur gigi susunya. Wa azalafaha indah saat sini 7 tahun gugur gigi yang awal. Summa a'adaha maratan ukhra, kemudian gigi yang gugur tadi diganti dengan gigi dewasa. Gigi dewasa yang seperti itu kok secara otomatis ini kalau tidak ada gerak dari tangan yang maha kuasa itu kan sulit sekali.
membuat program-program itu. Gigi ini gugurnya 7 tahun, kemudian anak bayinya ini belum punya akal sampai umur sekian-sekian, kemudian baru diberi pengetahuan. Bayi yang lahir itu belum mikir sepeda motor, belum mikir apa, artinya tahapan-tahapan pemberian keilmuan kepadanya itu butuh tahapan-tahapan. Kemudian setelah itu waja'alallahu lahal ahwalul abdi mutamayyizan, baru setelah agak besar baru mulai mikir ini anak, baru mutamayyiz, baru mamayyiz min sigarin ila kabirin bisa mikir, oh ini sepatu, ini kanan, ini kiri, sudah mulai minta makan, sudah mulai berpikir dewasa. Bertahapan-tahapan seperti itu, tidak langsung lahir kemudian langsung bisa mikir sepatu, akan repot nanti orang tuanya. Begitu lahir langsung minta sepatu, lahir langsung minta sepeda motor. Tapi tamyiznya itu juga diberikan secara pelan-pelan, sekian tahun baru nanti kemudian tumbuh dewasa. Setelah dewasa baru punya kehendak untuk kepada lawan jenis, kepengen berkeluarga dan sebagainya. Yang seperti itu memang sudah gerak dari tangan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu juga akan terbaca, terpikir bagi orang yang pikirannya jernih. Pikirannya jernih, yang berangkat kejernihan pemikiran itu dari meninggalkan sesuatu yang haram, makanan-makanan yang haram, dan membiasakan kepada makanan-makanan yang halal. Karena makanan halal itu mengantarkan kepada pemilik makanan itu, yang makan halal itu akan mengantar kepada pemikiran-pemikiran yang jernih, sehingga mampu membaca ayat-ayat kebesaran Allah. Ini baru ayat yang ada pada dirinya sejak dari kecil, lahir, tamyiz, kemudian syabab sampai dewasa, bujang, ila haramin sampai tua pikun, kemudian dijadikan sihah ila sakom, ada sehat, ada sakit. Kemudian wajah al-abda kulayyamin yanam, bisa tidur. Ini tidur ini suatu ayat kebesaran Allah. Amin ayatihi manamukum billaili wan nahar. Allah tidak Allah pernah mencontohkan itu di surah Ar-Rum bahwa tidur itu adalah ayat kebesaran Allah. Yang memang aslinya kita tidak mampu menciptakan tidur. Untuk sebuah tidur saja kita tidak mampu. Kita bisanya paling tertidur, terbangun. Tidak bisa tidur, tidak bisa bangun. Bangun tidurnya ya tertidur, artinya sesuatu yang dilakukan itu di luar dari kendali kita, atau terbangun. Nah, kita tidak bisa memastikan tidur itu jam berapa, itu kita tidak mampu. Bisanya paling masuk ke dalam kamar tidur jam 10 umpamanya, tapi tidurnya itu tidak akan mampu tahu jam berapa. Aslinya berarti tidur itu kita tidak bisa memplanning tidurnya jam berapa. Baringnya mungkin bisa, atau memejamkan matanya itu mungkin bisa, tapi tidurnya kita tidak bisa membuat. Tidur itu rahasia, itu entah macam mana ceritanya itu bisa tidur. Kemudian bangun juga demikian, mau di alarm, mau pakai jam beker seperti apapun itu, ketika belum diberi kehendak bangun tidak akan bangun. Kesadaran membangunkan itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya tidur bangun ya pemberian setiap hari. Pemberian setiap hari yang diberikan kepada kita. Kita bisa ditidurkan, kita bisa dibangunkan, kita bisa bernapas, keluar masuk napas, sudah keluar masuk lagi dengan tentu dengan komposisi yang lain. Kemudian setelah berubah komposisi keluar lagi dan sebagainya, itu kejernihan pemikiran itu akan mengarah ke sana, sehingga menunjukkan benar-benar Allah itu kudrah, qadir, Allah itu qadir, Allah itu ilm, yang semuanya itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala segalanya. Itu akan terlacak, akan terpikir oleh pikiran yang jernih,
Yang mana pikiran jernih itu akan keluar dari makanan-makanan yang halal. Kemudian bisa lagi menciptakan Allah sehat kepada sakit. Aslinya itu manusia itu diciptakan sehat, sementara sakit itu perkara baru yang menempel pada kesehatan, namanya sakit. Asli penciptaan Allah itu sehat. Jadi sakit itu merupakan sesuatu yang datang setelah sehat. Makanya ketika ibaratnya pakaian, aslinya pakaian itu bersih, adapun kotor itu datangnya setelah adanya pakaian ini. Jadi aslinya manusia itu sehat, sakit itu datang setelah adanya manusia yang sehat itu. Artinya ketika tidak ada sehat, sakit ini tidak bisa nempel kemana-mana, karena sehatnya aja nggak ada. Lah, dibuat sakit, dibuat sehat, sudah sehat kemudian ditempeli dengan penyakit sehingga jadi sakit. Sakitnya hilang kemudian sehat lagi, terus dan sebagainya. Itu merupakan ayat kebesaran Allah. Kemudian bisa bangun, bisa tidur, kemudian bisa dalam rambutnya, maka jadi asy'uruhu fa asfaruhu, kukunya kulama saqata minha raja'a ila makana. Rambut kita ketika gugur, Allah menumbuhkan yang lain. Kuku kita ketika panjang dipotong, Allah menumbuhkan yang lain. Terus maju seperti itu. Kulama saqata raja'a ila makana. Wa kadzalikal lail wan nahar. Kemudian ini siang malam. Ketika siang selesai ya malam datang. Ketika malam selesai ya siangnya datang. Ada pertanyaan, kalau siang itu datang, malamnya kemana? Kita tidak tahu. Kalau malam datang itu siangnya kemana? Tapi itu pergi dan datang silih berganti. Itu dengan tangan-tangan kekuasaan Allah yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Minal laili apa? Watadhaba, kemudian watadhaba kadila qamar. Kullu syahrin summa yadka mala summayan mahiku. Demikian juga bulan penuh, kemudian nanti jadi bulan sabit. Sudah jadi bulan sabit, kemudian nanti penuh lagi, sabit lagi, penuh lagi, terus tiap bulan. Nah seperti itu. Pengaturannya itu sudah luar biasa, yang mengendalikan mataharinya. Maka dilihat kusuf samsi wal qamar. Kemudian nanti ada suatu saat cahaya matahari tertutup bumi sehingga tidak menembus ke bulan, jadilah gerhana bulan. Atau cahaya matahari tidak tembus ke bumi karena tertutup bulan, akhirnya terjadi gerhana matahari. Atau dibalik, cahaya matahari tertutup bumi sehingga tidak sampai ke bulan, jadilah gerhana bulan ketika satu tentang garis lurus. Nah itu ketika datang cahaya minas sumaya audu, nanti cahaya itu hilang, cahaya itu akan dikembalikan lagi. Kalau tidak hilang terus hilang dan seterusnya. Wadakunul arda ya bisatan sumaya butullahu fiha an-nabat. Sama juga tanah yang kosong. Jika tanah yang kosong, tahu-tahu saja tumbuh di sana bermacam-macam tumbuhan. Kemudian suatu saat tanah yang sudah subur banyak tumbuhan, tahu-tahu suatu saat dibuat gersang kosong dan sebagainya. Dan itu memang betul-betul dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanah yang lapang tiba-tiba tumbuh rumput, tanah yang sucinya ada rumput tiba-tiba hilang. Nah itu tidak bisa hanya sekedar wah ini kan sudah perputaran alam, tidak bisa seperti itu. Tetap ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan terpikir bagi orang yang bisa memikirkan dengan pikiran yang jernih, yang mana pikiran jernih itu bisa tumbuh dari makanan-makanan yang baik. Yang baik di sini yaitu makanan yang halal. Yang halal ini berarti satu, dari zat makanannya itu memang tidak dilarang, berarti halal.
ataupun cara mendapatkan makanan itu juga dengan cara yang tidak dilarang, itu namanya halal. Jadi bisa jadi karena halal itu bisa jadi zatnya halal, tapi cara mengambil makanannya itu tidak halal. Bisa jadi ayam umpamanya halal secara zat, tetapi cara mendapatkan ayamnya nanti dengan mencuri berarti tidak halal. Ataupun buah-buahan, rambutan, durian dan sebagainya itu halal, tetapi cara pengambilannya nanti dengan tidak akad yang sesuai dengan yang dihalalkan, maka makanan itu akan berbentuk menjadi haram. Berbagai macam. Nah, ketika makanan yang halal yang masuk ke dalam diri kita itu akan membuat jernih pemikiran kita, sehingga akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah melalui logika-logika sehat yang ada dalam pemikiran yang sehat. Ketika sudah Allah menjadikan ada tidak ada, gersang menjadi subur, subur menjadi gersang, kemudian gigi yang tumbuh hilang ditumbuhkan lagi, kuku yang panjang dipotong nanti panjang lagi, rambut yang hilang gugur diganti dengan rambut baru dan seterusnya, itulah sebagai bukti bahwa Allah nanti betul-betul akan menghidupkan yang mati. Apa salahnya nanti, apa sulitnya nanti bagi manusia yang sudah mati nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat? Itu akan sangat mudah. Contoh-contohnya sudah sangat banyak. Kita lihat di alam raya ini bahwa contoh-contoh Allah nanti akan menghidupkan yang mati di alam raya ini sudah banyak. Di kanan kiri kita melihat, yaitu tahun ini buah rambutan, tahun besok tidak. Yang tadinya mau buah sekarang tidak ada buahnya, yang tidak ada buahnya dijadikan buahnya. Allah mengolah bumi, mengolah alam ini dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat gampang sekali. Yang tadi subur, berjaya dijadikan tersungkur, yang tadinya dari golongan bawah dipindah jadi golongan atas, yang tadinya golongan atas pindah jadi golongan bawah, yang tadi sukses gantian pula bangkrut, yang tadi bangkrut gantian lagi sukses. Wadah, dengan segala tatanan-tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Anaknya presiden tidak jadi presiden, anak yang tidak presiden petani jadi presiden umpamanya, yang anaknya gubernur tidak bisa tamat SD umpamanya, sementara yang anaknya orang melarat sampai kuliah jadi dokter, banyak. Jadi cara Allah mengolah alam ini memang sudah sangat luar biasa. Di sana sini itu akan tampak bahwa Allah itu Qadir, Allah itu Maha Kuasa. Dalam ketidaksempurnaan manusia ini, disitulah terlihat kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam alam raya ini sudah yang tadinya maju hilang menjadi kota terbelakang, yang tadi terbelakang jadi kota maju, yang tadi negaranya besar sudah pecah jadi negara kecil-kecil, yang tadinya negara kecil menambah menjadi negara besar, dan sudah abad-abad Allah sudah mengatur alam ini. Di sana tampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur itu aja sanggup, apalagi cuma sekedar menghidupkan yang mati. Yang dari tidak ada dicipta menjadi ada aja sangat mampu, apalagi membangunkan, menghidupkan yang sudah ada karena sudah mati, kemudian dibangkitkan kembali, otomatis akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang seperti itu akan terpikir menurut Imam Nawawi di sini bagi orang yang makanannya halal, yang pikirannya jernih, yang makanannya haram, serta meninggalkan dosa-dosa. Artinya meninggalkan. Namun kita juga harus pahami, meninggalkan dosa ini adalah usaha dari manusia. Walaupun sebenarnya manusia itu tidak akan bisa bersih dari dosa, tidak akan bisa, namun harus ada keniatan, kesungguhan untuk menjauhi dosa-dosa. Nah, walaupun karena al-insan mahalul khotok wa nisyan, benar dalam cara ini mungkin dengan persepsi lain akan salah, benar dengan menggunakan cara yang lain tetapi secara persepsi ini akan salah. Itu kan punya resiko semua. Keputusan-keputusan manusia itu akan punya sisi positif negatifnya tetap ada.
mau sesempurna apapun. Kita mendidik anak, umpamanya mendidik anak dengan sangat sempurna, anak dididik supaya tidak keluar rumah, nanti akan punya resiko anak ini tidak mampu berkomunikasi dengan yang luar rumah. Kita biarkan anak ini keluar rumah bebas, ya kita punya resiko akhirnya anak ini tidak bisa dikendalikan orang tua. Jadi sebuah keputusan tetap punya negatif positif. Jadi manusia itu mahal foto wanita, ya memang betul. Artinya semua keputusan manusia itu tetap tidak bisa yang bisa melingkupi dari seluruh kebenaran. Artinya ketika kita tidak di sini, berarti kita berada di sana. Ketika kita di sana, berarti tidak di sini. Ketika kita di sana, kata yang di sini, kenapa kita tidak di sini? Ketika kita yang berada di sini, kata yang di sana, kenapa kita tidak di sana? Akhirnya kita tidak menemukan sesuatu yang pas dalam semua sisi, semua aspek, semua hal. Itu manusia. Namun usaha untuk meninggalkan dosa ketika tahu di hadapan mata kita itu adalah sebuah dosa, manusia tidak diperkenankan untuk dengan sengaja melakukan dosa tersebut. Kok sampai terjatuh, ya tinggal dipanggil dengan mendekat kepada Allah dengan istighfar. Kok bisa menjauhi dosa yang di depan mata, maka kita sedang dipanggil untuk bersyukur kepada Allah karena bisa jauh dari dosa tersebut. Nah, namun kita tetap diberi wewenang untuk memilih. Ada dosa di depan mata, mau dikerjakan ya silakan, mau meninggalkan ya silakan, dan itu pilihan itu ada pada diri kita. Sementara ajuran agama, aturan yang ada itu adalah ketika dosa harus dijauhi karena kerugiannya itu ada pada hati kita. Semakin banyak kita berdosa, hati kita semakin penuh dengan karat-karat itu, sehingga sulit memancar atau menerima sinyal-sinyal ketuhanan, sinyal-sinyal kebaikan, sinyal-sinyal keberkahan, dan sinyal-sinyal yang merupakan sesuatu yang memang itu petunjuk atau hidayah atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meninggalkan dosa, maka hati akan bening. Untuk meninggalkan makanan haram, maka pikiran akan jernih. Itu makalah yang ke-18. Wal maqalatu atasyata asyrata, makalah yang ke-19. Oh iya, ila badil anbiya, diwahyukan kepada beberapa nabi. Apa wahyunya? Ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Diwahyukan kepada beberapa nabi. Yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang isinya itu adalah taatilah aku pada apa-apa yang aku perintahkan padamu, dan jangan wala ta'sini, jangan bermaksiat atau melanggar terhadap apa-apa yang saya nasihatkan kepadamu. Nasihat itu aslinya kehendak untuk melakukan kebaikan, kehendak untuk melakukan kebaikan, ajakan untuk melakukan kebaikan, namanya nasihat. Jadi tidak ada istilah nasihat buruk, nasihat kok buruk, sementara definisi nasihat adalah ajakan kepada kebaikan. Tidak ada. Dia menasihati aku dengan nasihat yang buruk, ya tidak ada kalimat itu. Kemudian itu ringkas, artinya di sini bahwa diwahyukan kepada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahwa untuk mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan untuk menjauhi apa-apa, dan jangan membantah atau jangan melanggar apa-apa yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di beberapa nabi, dan itu akan selaras dengan Nabi Muhammad SAW
Karena segala kebaikan, segala perintah kenabian, segala syariah yang diturunkan itu juga marjiknya kepada mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang diperintahkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Saleh tetap satu sama. Perintah Allah ya lakukan, larangan Allah jangan dilakukan. Sama, itu sama saja. Jadi ini artinya memerlukan sebuah data pembanding bahwa nabi-nabi dahulu juga sama mendapat perintah untuk taat perintah Allah dan jangan melanggar apa-apa yang sudah dinaskan oleh Allah. Wal maqalah atau isrun, dan maqalah yang nomor 20. Qila akmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wa jadinabu sukhtihi. Ini ringkas maqalah yang ke-20. Ikmalul akli, sempurnanya akal adalah ittiba'u, mengikuti, ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti atau manut atau taat terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Akal yang sempurna itu akan menggiring manusia menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wajtina busukhtihi, dan menjauhi murka Allah. Kebalikannya otomatis akal yang sempurna. Kalau akal yang sempurna itu adalah ittiba'u ridwanillah wajtinabu sukhtihi, manut sesuatu yang diridhoi Allah, kemudian menjauhi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu berarti akal yang sehat. Kok terjadi yang sebaliknya? Fa khilafu dzalika, itu disebut jununun. Maka kebalikan dari itu, kok ada akal yang mengikuti sesuatu yang dimurkai Allah dan menjauhi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Khilafu dzalika, kebalikan itu di sini Mbak Nawawi mengatakan dzalika jununun, itu ya namanya gila, akal nggak sehat. Akal kita ketika kita timbang-timbang, kita cenderung kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tidak mau terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu kita bisa ngukur, oh, akal saya masih sehat. Kita semua para hadirin juga bisa mengukur itu, berpikir sesuatu ini diperintah oleh Allah, kok saya mau mengikuti itu, berarti sehat. Sesuatu itu dilarang oleh Allah, kok saya senang dengan itu, nah itu mulai masalah itu akalnya itu. Ini ada sesuatu yang dilarang, tetapi akal kita kok cenderungnya mau ke sana saja, itu berarti akalnya sudah dipertanyakan itu. Mulailah diperiksa-periksa sedikit-sedikit, itu ada masalah apa itu. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, kok akal cenderungnya ke sana, malah ingin mengikuti itu. Nah, itu makanya sudah punya masalah terhadap akalnya. Wal maqalah al-hadiyata asyrata al-wa'isrun, maqalah yang nomor 21. Qila la gurbata lil fatili wa la waqtuna lil jahili. La gurbata, tidak ada tempat untuk mengembara, lil fatili, bagi orang yang utama atau orang yang mulia, wala waqtuna, dan tidak ada tempat untuk menginap, lil jahili, bagi orang yang bodoh. Orang pintar ataupun orang yang bijaksana, orang yang mulia, itu dimanapun akan menjadi tempat tinggalnya. Sementara orang yang bodoh itu dimanapun tidak punya tempat tinggal. Apa maksudnya ini? Maksudnya al-mutassifu bil ilmi wal amal kana mukarraman mu'addaman indan nasi fi ayyi baladin kana, fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghoriban. Maksudnya adalah orang yang utama di sini orang yang disifati dengan ilmu, ilmunya punya ilmu, wal amal, amalnya amal bagus. Sudah punya ilmu dan kemudian punya amal, itu akan menjadi orang mukroman atau fadil atau orang utama. Jadi al-mukarram.
maka orang itu akan dimanapun akan dimukarroman wa mu'addoman. Orang punya ilmu dimanapun itu akan berguna, jatuh dimanapun kalau orang berilmu itu akan berguna. Apalagi ditambah amalun soleh, orang berilmu dan amalnya soleh, itu dimanapun dia bisa tinggal, dimanapun dia bisa tinggal, karena dia akan mukarroman mu'addoman indan nas. Dia itu akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari manusia fi ayyi baladin, dimanapun. Lah orangnya pinter, akhlaknya bagus, perbuatannya bagus, dimanapun akan selalu diterima. Walaupun dia wakana kulli baladin indahu watona, dan dia akan menjadikan tinggal dimanapun dia dianggap punya tempat tinggal. Sementara orang yang bodoh itu kebalikannya, mau nginap dimanapun itu ya dia akan merasa seperti masih mengungsi saja, masih dalam perjalanan saja. Orang bagi orang yang bodoh, karena ya bodoh ilmu dan bodoh amal. Bodoh ilmu artinya tidak punya keilmuan, bodoh amal artinya amalnya ini tidak elok, amalnya tak bagus. Dimanapun dia akan merasa terpencil, akan merasa tidak punya rumah. Bagi orang yang mulia dengan ilmu dan amal, dimanapun akan bisa jadi rumahnya. Sementara bagi orang yang bodoh, dimanapun dia akan kehilangan tempat tinggal, karena akan merasa merasa masih dalam pengembaraan yang tiada akhir, karena dianggap tidak punya tempat tinggal. Para majlis, para muhibbin rahimakumullah, itu tentang makalah-makalah yang ke 17 sampai ke 20, makalah yang ke 21, mana dalam makalah ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan periksa betul-betul disaring apa yang masuk ke dalam diri kita, supaya pikiran kita bisa jernih memikir dan menerima sinyal-sinyal ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah apa yang diperintahkan oleh Allah itu sama kepada para nabi, itu sama, yaitu perintahnya jalani, larangannya jauhi. Kemudian yang terakhir, sebuah akal yang sehat adalah akal yang cenderung kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan cenderung untuk menjauhi yang dimurkai oleh Allah. Sementara akal yang kebalikan dari hal itu, akal yang ingin kepada sesuatu yang dimurkai, akal yang ingin benci terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu berarti akalnya yang bermasalah. Semoga ada manfaatannya pada pertemuan kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.